lagi di channel aku. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas dan juga sharing apa hal-hal yang kalian perlu ketahui dan sebelum kalian berangkat ke Australia, apalagi untuk kalian yang pertama kali ke Australia. Either mungkin video ini lebih relate untuk kalian sebagai turis, tapi mungkin kalau kalian yang mungkin bisa akan kayak student, mungkin yang dapat working holiday visa, bisa berguna juga. Dan bagi apa aja yang diperlukan, ada beberapa hal penting. Dan untuk bagaimana visa, untuk dapatkan visa turis Australia dengan self-funded, alias tidak ada sponsor dari siapapun juga dari kantor, ini fully turis visa tanpa sponsor. Bagaimana caranya akan ada di link deskripsi di bawah ini. Bagaimana tips, tips dan triks dan apa aja kalian harus ketahui, simak terus di video ini. Oke, sekarang yang pertama adalah hal yang paling penting, itu adalah menurut saya adalah apa yang kalian bisa bawa ke Australia. Dan sebagai orang Indonesia, pasti kita, dan mau apalagi yang backpacker dan yang budget traveler, itu pasti pengen kita bisa ngirit biaya hidup sama di sana. Dan karena jujur untuk sekali makan di Australia itu, kemarin saya di Melbourne, terutama di Melbourne, kalau di Sydney dan kota kayak itu, Sydney itu lebih mahal, Melbourne kayak tengah-tengah, itu sekitar saya bisa habis sekali makan itu bisa $25, tergantung makannya apa sih, tapi emang mostly kayaknya saya cuma makan kayak kebab aja tuh bisa $12, sama minum $4. Kalian bisa, nah biasanya untuk sebagai Indonesia pasti mau ngirit dan bawa makanan. Nah ini adalah yang paling penting karena kita tidak bisa sembarangan bawa makanan ke Australia. Mereka sangat ketat dengan di bea cukainya, dengan customnya apa yang bisa kamu bawa. Oke, yang pertama kamu bisa bawa adalah yang sudah commercially package. Jadi kayak barang-barangnya sudah sasetan. Kalau yang penting bagi saya itu adalah sambal, saus sambal atau bon cabe. Kalau itu udah bentuknya sudah commercially package, dan itu tidak bukan fresh product ya. Untuk itu masih aman. Untuk bawa Indomie pun juga masih aman. Tapi kalau kalian misalnya mau bawa rendang, mau bawa cornet dari sini, itu saya nggak saranin ya. Takutnya karena kalau itu kamu bisa bawa dan melebihi kuota dan kamu tidak declare ke imigrasi, ke bea cukai di sana, itu kalian bisa kena denda. Bisa sampai $4.000 dan bahkan visa kalian tuh bisa dicabut. Kalian langsung deportasi dan visa kalian dicabut. Jadi make sure yang apa yang kamu bawa itulah commercially package, dan kayaknya kalian juga tidak mau ambil resiko untuk bawa barang-barang yang ada kucing saya, ada barang-barang yang dilarang untuk masuk ke Australia. Yang pertama adalah commercial package. Sambal saya sarankan yang sudah sasetan, yang kayak model jawara, yang kayak saus belibis, bon cabe, itu masih bisa. Cuma kalau kayak kalian mau bawa sambal paru, sambal cumi, itu agak beresiko. Jadi sebaiknya tidak usah di packing di kalian gitu. Lalu Australia itu sangat ketat dalam hal kebersihan. Even kamu tuh bawa pakai sepatu yang ada kotorannya tuh kamu bisa kena denda. Jadi make sure ketika baju-baju kalian, sepatu kayak sepatu sisa sneakers itu harus bersih, benar-benar bersih. Tidak, maksudnya tidak ada, kalau emang kayak kan kadang kalau sepatu udah lama kan suka ada hitam-hitam, itu sih tidak ada masalah. Cuma kayak di bawah sol sepatunya itu make sure sudah dibersihkan, tidak ada tanah. Pokoknya benar-benar bersih, karena kalau mereka tahu kalau misalnya ada itu dan kalian itu bisa kena denda. Jadi make sure barang-barang yang kalian bawa ke sana adalah bersih, sepatu, sendal, even olahraga pun itu juga harus bersih. Kebetulan waktu kemarin saya ke Melbourne itu saya bawa sepeda, bawa sepatu olahraga juga, dan akhirnya ya emang harus dibersihkan semua untuk menghindari hal-hal tersebut, karena kita pengen masuk ke Australia itu dengan lancar ya, jadi tidak ketahan dengan pihak yang kalian perlu declare adalah kayak makanan fresh. Jadi kayak misalnya kemarin saya sempat transit
di Singapura dan beli Subway. Nah, makanannya even dari yang Subway itu harus habis ya. Jadi tidak boleh dibawa pas, maksudnya tidak boleh sama sekali boleh masuk ke Australia. Begitu kalian sampai di airport pun akan ada tanda-tanda apapun yang kalian bawa di pesawat itu, makanan yang di pesawat itu tidak diperbolehkan masuk ke Australia. Jadi itu kalian harus ingat baik-baik bahwa kadang kita suka sayang ya ada makanan di pesawat kita tidak makan dan kita bawa juga gitu. Nah itu nggak boleh ya masuk ke Australia, kalian bisa kena denda dan visa kalian bisa dicabut. Jadi harus perhatikan. Lalu untuk di Australia sendiri itu sangat concern sama penyakit mulut dan kuku. Dan itu waktu saya dasar tadi pas di airportnya itu banyak sebenarnya kayak kita mesti declare juga apakah kamu pernah ke Indonesia dalam seminggu terakhir. Jadi mereka tuh kayaknya agak terlalu parnonya untuk mengenai masalah penyakit mulut dan kuku ini. Jadi make sure juga kalian itulah supaya kita nggak kena juga, dan itu semua sepatu kalian apapun itu benar-benar bersih semuanya gitu. Kalau perlu bawa wipes tisu untuk seandainya kalau ya kita nggak pernah tahu ya di airport itu mungkin kita kena karena we never know. Jadi itu bisa kita kita bersihkan pas di transit atau mungkin itu declare untuk declare barang-barang kamu yang akan kalian bawa di koper kalian. Ini sangat penting sekali. Mostly itu kalian isi dengan benar dan jujur. Jadi jangan lupa untuk mendeklar apa yang kamu bawa. Even though cuma bawa Indomie, bawa kerupuk, bawa biskuit, lebih baik kamu declare aja daripada kena masalah. Cuma memang untuk kayak barang-barang yang basah, meskipun emang kita ada kan udah dalam packaging commercial package dan sudah ada ini ya, tapi kalau dari saya pribadi sih mendingan nggak usah bawa daripada dan rugi $4.000 dan visa kita dicabut. Jadi lebih baik kita jangan coba-coba, dan toh di sana pun di Australia fresh produknya juga bagus-bagus dan lumayan enak. Dan kalau kita belanja di Woolies, di Aldi pun juga nggak terlalu mahal. Jadi lebih baik kita spend extra money, maksudnya kayak $4 ya bisa $3, tapi ya udahlah worth it gitu loh. Kayak makan even di Woolies, di Aldi itu bisa di yang kalian booking di CBD, dari Melbourne CBD itu mereka ada makanan jadinya, kayak ada nugget, terus kayak ayam goreng, ada sandwich. Jadi bisalah untuk ngirit gitu ya. Jadi lebih baik kalian lebih baik emang ada ekstra budget untuk beli makanan yang di Australia dibanding harus kehilangan $4.000. Untuk kalian declare barang itu setelah kalian ambil bagasi ya, dan setelah kalian lewat imigrasi. Jadi memang mereka emang sangat ketat. Jadi itu kamu akan ada lorong-lorong gitu, lorong sih kayak ada jalur khusus untuk kamu declare. Waktu itu sih, waktu saya datang memang tidak terlalu ramai, tapi ada beberapa orang saya lihat itu mereka diperiksa kopernya gitu loh. Alhamdulillah saya karena sudah declare juga akhirnya diperbolehkan untuk langsung lanjut ke pintu keluar. Jadi mereka ada jalur apakah kamu punya barang yang declare atau tidak, ada yes and no, ini jalur yang kamu tidak perlu declare. Tapi ini yang jalur declare gitu. Emang agak lebih lama, tapi again perlu saya ingatkan lebih baik di declare semua daripada tiba-tiba mereka ambil random check terus lalu yang kedua adalah pas kalian di imigrasi. Pertanyaan imigrasi, jadi ini juga pengalaman menarik juga waktu saya imigrasi. Kalau kalian sudah punya yang IMI account, sudah bikin IMI account, itu kalian sudah terdaftar di imigrasi Australia. Jadi kalian tidak perlu print, tidak perlu screenshot, cukup tunjukkan paspor aja.
mereka juga agak ketat untuk paspor ini, untuk imigrasi ini. Jadi make sure foto kalian, maksudnya jangan pakai aneh-aneh, jangan pakai topi, kalau jangan pakai masker, jangan pakai kacamata atau enggak yang aneh-aneh gitu. Yang sure wajah kalian itu sama dengan apa yang difoto waktu pas di visa dan juga di paspor kalian. Tergantung juga mungkin tujuan kalian di sana. Yang di sebelah saya itu, ini sih dari pengalaman waktu di counter imigrasi. Jadi sebelah saya itu kayak orang India gitu, dan dia tuh sibuk bawa handphone, mungkin screenshot visanya gitu kan, makanya dia sibuk-sibuk gitu. Dan imigrasinya tuh agak, yang pas di counternya dia tuh agak lumayan galak gitu, sampai petugas tuh ngomong don't look at your phone gitu kan, karena kamu ngapain lihat handphone kamu, udah nggak usah lihat handphone, lihat muka saya aja gitu kan, kamu nggak butuh screenshot gitu kan, nggak butuh gitu-gituan karena kita udah kedaftar gitu, kamu ngapain lihat. Jadi pas kalian di imigrasi, kalian emang harus kayaknya harus menatap mata mereka dan sampai natap pokoknya pede aja. Dan kemarin juga alhamdulillah saya lancar juga, mereka nggak nanya macem-macem. Waktu yang India kemarin juga ada waktu sebelum saya, dan di sebelah saya tuh sempat ada ditanyain macam-macam gitu, kayak kamu ngapain di sini, siapa partner kamu tinggal sama mana, beneran kamu gitu. Tapi kemarin alhamdulillah saya beres, jadi lancar imigrasinya, jadi tidak tanya macam-macam. Mungkin kalau kalian punya working holiday visa atau mungkin student visa entahlah gitu, kemarin yang paspor yang sebelum saya mungkin visanya saya kurang tahu, tapi itu mereka sempat kayak nanya-nanya dan kayak konsen agak lumayan lama ya prosesnya. Tapi kemarin alhamdulillah lancar, saya nggak perlu menunjukkan screenshot apapun juga, dan petugas imigrasinya pun tidak ngomong apa-apa, tidak nanya apa-apa, cuma langsung oke, you can go. Oke, sekian dulu tips dan trik dari saya untuk kalian yang pertama kali untuk berkunjung ke Australia, terutama ke Melbourne. Semoga berguna. Dan ya, enjoy your stay in Australia, enjoy your vacation, being a tourist di Australia. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.